Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Lestari. Saya dari tingkat 2B, D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi pada puting susu ibu yang tenggelam saat ibu menyusui. Setiap wanita atau setiap perempuan pasti memiliki puting susu yang berbeda-beda. Karena puting susu banyak jenis macamnya. Di antaranya bisa dilihat di gambar sini, ada yang normal, ada yang panjang, ada yang pendek, bisa dilihat di gambar sini. Kemudian ada yang tenggelam dan terbalik atau terbalik. Bagi ibu-ibu yang bertanya tentang, oh iya, kan puting saya tenggelam, bagaimana saya mau menyusui bayi saya, sedangkan kan saya tidak punya puting susu? Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Simak ya Bunda. Nah, ini ada gambar payudara ibu yang atau puting susu ibu yang tenggelam ya Bunda, bisa dilihat di sini. Perlu Bunda ketahui bahwa bayi itu menyusu tidak di bagian puting pada payudara ibu, melainkan pada areola pada payudara ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan areola itu adalah bagian hitam yang ada di sekitaran puting pada payudara ibu. Nanti saya akan kasih gambarnya di sini ya Bunda biar lebih jelasnya. Kalau kita menyusukan kepada bayi itu tidak terfokus pada puting pada payudara ibu, melainkan pada bagian areola ibu. Nah, yang perlu Bunda ingat yang mencakup bagian areola pada payudara ibu itu bukan berarti mulut si bayi itu harus masuk semua ke dalam areola payudara ibu. Bukan seperti itu ya Bun. Bentuk areola setiap perempuan atau setiap wanita itu kan berbeda-beda. Ada yang punya areolanya ada yang besar, kemudian areolanya ada yang kecil, areolanya ada yang lebar, ada yang lebar banget bahkan. Itu bukan berarti mulut si bayi itu harus masuk semua ke dalam areola. Bukan seperti itu ya Bun. Jadi yang dimaksud di sini ini adalah ketika bayi menyusu itu harus mencakup bagian areola pada payudara ibu, khususnya pada bagian bawah areola pada payudara ibu, karena di dalam areola tersebut terdapat sinus lactiferus yang ada yaitu saluran ASI yang ada di payudara ibu. Nah, nanti di sini saya kasih gambar. Ini adalah cara menyusui yang benar ya Bunda. Mulut si bayi bagian yang sebelah kanan itu adalah posisi dengan posisi yang benar, karena mulut si bayi semuanya masuk ke dalam areola pada bagian bawah payudara ibu. Gambar yang di sebelah kiri itu adalah gambar yang salah. Kenapa salah? Karena mulut si bayi hanya masuk di puting pada payudara ibu, tidak menghisap pada bagian areola pada payudara ibu. Sedangkan bayi itu menyusu itu hanya menghisap pada bagian areola pada payudara ibu. Jadi dengan puting yang tenggelam tadi itu, bayi lebih sulit untuk menyusu kepada ibunya. Ada sebagian ibu yang dia tidak hamil, putingnya tidak tenggelam. Ada juga sebagian ibu yang sudah dari sananya puting pada payudara ibu itu tenggelam. Banyak juga yang ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya itu dia berpikiran bahwa dia tidak bisa menyusukan bayinya dikarenakan puting pada payudara ibunya itu tenggelam. Nah, dengan rasa yang tidak percaya diri, maka si bayi tadi diberikan ASI tambahan kepada bayinya, karena si ibu tadi tidak percaya diri bahwa ibu bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Dan akhirnya ibu berpikir untuk memberikan ASI tambahan kepada bayinya. Itu salah ya Bunda. Walaupun
putingnya tenggelam atau putingnya terbenam atau menonjol pun, ibu akan tetap bisa memberikan ASI kepada bayinya. Nah, sekarang bunda sudah tahu kan bahwa puting susu yang tenggelam juga bisa memberikan ASI kepada bayinya. Jadi, bunda dari sekarang harus percaya diri dan berniat untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak bunda atau bayi bunda sekalian semua. Nah, di sini saya akan memberikan cara bagaimana untuk membuat payudara atau puting pada payudara ibu itu menonjol, yaitu salah satunya caranya yaitu dengan nipple puller. Nipple puller, nanti saya akan kasih gambar di sini ya bunda, seperti bagaimana gambar nipple puller itu ya bunda. Nipple puller ini bertujuan untuk membuat puting pada payudara ibu itu menjadi menonjol atau tidak terbenam lagi. Nah, di gambar nipple puller tadi nih kan, di sini ini gambarnya, ini kan seperti pompa. Nah, namun di sini saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk mengatasinya dengan menggunakan squid 10 cc sampai 20 cc. Squid 10 cc atau 20 cc ini tergantung seberapa besar areola pada payudara ibu ya bunda. Jika areola pada payudara ibu besar, ibu bisa menggunakan yang 20 cc. Jika yang areola pada payudara ibu itu kecil, ibu bisa menggunakan squid yang 10 cc. Squid ini tergantung seberapa besar areola atau puting pada payudara ibu. Di sini saya akan memberikan cara atau bagaimana cara mengatasi pada payudara atau pada puting payudara ibu tenggelam atau tidak menonjol ya bun. Bisa dilihat di sini. Di sini ada alat-alatnya, ada squid 10 cc atau 20 cc dan ada pisau. Cara yang pertama yaitu kita buang jarum pada bagian squid, kemudian kita buang ke tempat yang aman atau jangan buang yang sembarangan karena takutnya dapat membahayakan seseorang. Selanjutnya, puller ini atau pendorongnya ini kita lepas. Setelah kita lepas, bagian pada squid ini kita potong ya bunda, boleh dipotong segini atau terserah mau motong seberapa. Nanti saya akan memotongnya. Kemudian ini sudah saya potong. Kemudian pendorong atau pullernya tadi ini kita masukkan di bagian yang kita potong tadi ya bunda. Seperti ini kita masukkan pullernya. Kenapa pullernya ini kita masukkan atau pendorongnya ini kita masukkan di yang kita potong tadi? Karena bagian yang kita potong tadi ini kan bergerigi. Nanti kalau kita tempelkan pada puting payudara ibu akan dapat melukai payudara ibu dan akan merasa tidak nyaman. Jadi yang bagian kita potong tadi ini kita untuk pendorong pada pullernya. Jadi bagian yang halusnya ini untuk kita tempelkan kepada puting payudara ibu karena tidak akan melukai pada payudara atau puting payudara ibu. Nah, di sini ada payudara dan di sini ada squid yang sudah kita potong tadi ya bun. Sebelum kita tempelkan squid ini di payudara pada ibu, disarankan untuk mengoleskan baby oil di bagian puting atau areola pada payudara ibu karena agar lebih mudah dan tidak terjadi iritasi dikhawatirkan karena sakit. Setelah kita oleskan baby oil di bagian puting payudara ibu, kita tempelkan squid ini di bagian puting payudara ibu. Ditempelkan secara pelan-pelan. Setelah itu tarik pendorong sampai puting payudara ibu menonjol. Apabila ibu sudah merasa tidak nyaman bisa dihentikan. Kemudian tahan selama 1 menit atau senyamannya bunda saja.
Gak usah dipaksain harus 1 menit ya bun. Kalau bunda sudah tidak nyaman bisa dihentikan. Gak harus 1 menit. Setelah itu lepas secara pelan-pelan atau secara perlahan-lahan. Kemudian setelah puting payudara ibu menonjol, segera susukan kepada bayinya. Jika ingin memberikan ASI kepada bayi, nggak usah dikasih baby oil ya bunda, dikhawatirkan baby oilnya tadi itu masuk ke dalam mulut si bayi. Jadi cukup dengan air hangat saja. Nah, begitulah bagaimana cara mengatasi puting payudara ibu yang menonjol. Mulai sekarang, bunda harus percaya diri bahwa bunda bisa memberikan ASI kepada bayi Anda secara eksklusif. Terima kasih sudah menonton.